Golkar dukung Jokowi di 2019. Itu topik yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Kris, tadi Anda sampai pada keruk nasi. Artinya ini adalah masa-masa yang paling enak ini untuk masa-masa yang partai politik. Di mana sebetulnya ada suatu pusat daripada kepentingan yang bersama-sama disetujui oleh banyak pihak. Ya, kalau saya lihat bahwa misalnya Rakernas Golkar yang berdarah-darah setahun lebih bisa bersatu, ya bisa bersatu untuk ke depan ke sana dan bersama-sama dengan pendukung yang lain. Kemudian Kemudian juga artinya luka-luka mungkin presiden yang kemudian merasa waduh itu sudah dikerjain segala macam kemudian juga sudah pulih kembali. Nah, bagaimana sisa-sisa dari pertarungan pilpres sudah lebur semua. Kemudian juga institusi-institusi seperti partai politik, ya tanda-tanda bahwa anak-anak muda yang sudah gigih mau mencalonkan Mas Ahok menjadi gubernur, yang ngotot ternyata ada kompromi asas semua baik terjadi lewat apa saja terserah, ya bersama-sama kita akan bagi kerja. Itu artinya apa? Artinya ada atmosfer sekarang ini bahwa ada orientasi yang bersama-sama, yang mau dijuangkan bersama-sama. Tinggal sekarang ini siapa yang mau ambil kepemimpinan nasional, supaya istilah Bung Karno ada gerakan kerukunan nasional. Ini sudah mulai nih, ya, apalagi kemudian juga tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain juga mungkin bisa menyambut ini. Artinya apa? Artinya bangsa ini menjadi secara serempak menuju suatu tujuan yang besar. Sebab apa? Potensi bangsa ini besar sekali. Hampir mustahil Indonesia itu menjadi gagal, itu tidak mungkin gagal. Dan ini adalah momen yang terbagus. Iya, baik. Apalagi wilayah negara yang mau ribut. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, enggak, kita luar biasa tuh. Yang selalu jadi contoh bagaimana pertarungan di tingkat lokal ini, ya, seminggu 2 kali sampai bisa terjadi 1.500 kali pilkada ini, itu luar biasa tuh. Tidak ada negara yang menyamai kita ini dalam dinamika dan frekuensi daripada kompetisi yang sangat kadang-kadang berdarah-darah loh. Karena berdarah-darah itu bahwa kadang-kadang sentimen-sentimen primordial masih dilontarkan dengan terbuka, tapi itu tidak mempan. Inilah proses keruk nasi kalau Golkar mau ambil kepemimpinan nasional. Nah, itu kepemimpinan nasional, ini pertanyaannya. Kursi menteri sudah, lalu berikutnya apa target Golkar? Ada yang menyatakan bahwa Golkar mendukung Jokowi karena ingin Setnov jadi cawapresnya. Apakah benar begitu, Pak Fadel? Saya kira terlalu prematur dan tidak boleh kita menyebutkan itu. Sekali kita menyebutkan itu akan menjadi setback, betul, dan fire. Jadi tidak demikian. Kita hanya memberikan dukungan seperti itu, dan saya juga sudah bicara sama Setnov beberapa kali, ketua umum, tidak ada niatan ke arah sana. Karena kita tahu bahwa lebih bagus ketika nanti kita bicarakan 2019, bagusnya beberapa partai-partai ikut. Harus koalisi besar untuk berhasil ini, sehingga di parlemen makin kuat. Jadi nggak boleh kita mengambil posisi seperti begini. Tapi kalau berbicara masalah kepemimpinan nasional, nanti belum tentu kader Golkar yang maju. Nggak perlu. Loh, Mbak, namanya kepemimpinan nasional bukan tokoh Golkar maju di depan, tapi bagaimana Golkar mengambil inisiatif-inisiatif mengisi agenda ke depan seperti apa. Kalau kemudian Golkar misalnya memprakarya, sekarang ini kita bagaimana menggerakkan, mulai mengajak masyarakat memperdebatkan mengenai undang-undang pilpres yang akan datang ini. Seperti apa konkuren? Bagaimana pilknya? Itu masuk. Iya, itu masuk. Jadi ambil kepemimpinan dalam arti ide besarnya apa? Golkar banyak yang pinter-pinter ini. Cuma kita di DPR juga, ketua DPR Golkar juga kan. Ketua DPR. Masih banyak lembaga-lembaga yang lain. Jadi kedepannya apa saja langkah yang akan dilakukan oleh Golkar, Pak? Kita ke depan ada beberapa langkah-langkah utama. Yang pertama adalah kita mengharapkan ini konsolidasi. Sehingga menjaga Golkar yang kemarin 1 tahun lebih, 1,5 tahun itu amburadul. Bayangkan pemilihan di daerah itu, pilkada-pilkada hancur kita. Itu rusak di mana-mana. Tinggal 30% lebih. Kader-kader kita berantakan semuanya. Kita konsolidasi sekarang. Pecah, dikembalikan lagi dengan baik. Berikutnya kita melihat bahwa untuk pemilihan legislatif ke depan, kita bisa mengambil 120 kursi misalnya. Ini pernah kita capai pada tahun 99.
zaman Pak Akbar Tanjung. Saya ketika itu Golkar bendahara di posisi umum. pertama ya. Golkar di posisi pertama. Sesudah reformasi PDIP, Golkar baru Golkar kalah lagi. Zamannya Pak Yusuf kalah. Jadi kita harus kembali ke situ aja dulu, sudah bagus. Iya. Nah, itu udah bagus. Jangan lagi berpikir di daerah. Di daerah kita robah kebijakannya. Kita mengatur agar supaya pemilihan kepala daerah siapa yang betul-betul punya potensi menang, kita ikut dukung dia. Oke. Jangan paksakan harus semata-mata calon Golkar. Jangan semata-mata harus daerah. Kader Golkar. Tapi kita lihat betul-betul orang itu punya potensi untuk memenangkannya. Supaya ini memperbesar broad spectrum, memperbesar Golkar pada 2019 nanti. Kesana kita berpikir sekarang. Kalau saya boleh Ya, usul silakan, Pak. Boleh. Pak Boleh Mas. Apalagi nih? tokoh Pak Terakhir ya, Pak. Pak Guru Besar ini. Begini, mohon juga Golkar memerhatikan undang-undang pemilu legislatif. Yes. Jangan sampai ada perang saudara di antara kader Golkar. Itu karena apa? Sistemnya harus diganti sama sekali nih. Tidak bisa nama suara terbanyak kemudian juga satu daerah pemilihan masing-masing kader partai itu berkelahi. Mesti yang jelas apakah sistem proporsional ataukah proporsional suara terbanyak ataukah apalah. Tapi ini sistem yang bukan ini. Karena dulu pernah dikoreksi oleh MK. Koreksi oleh MK yang koreksinya itu hanya mengoreksi atas permintaan apa yang diminta, tapi tidak keseluruhan. Ini lalu kemudian menurut saya sangat kasihan partainya juga dan kader-kadernya bagaimana dia harus mengalahkan temannya sendiri untuk survival dia. Iya, Oke. Mas. Ada potensi Begitu kan? perpecahan dari situ ya, Pak ya? Loh, Anda perang melihatnya? saudara. Iya. Kalau Mbak sama saya satu daerah pemilihan, tinggal Mbak 3 sama saya atau 3 sama Mbak. Iya. Itu saja. Terus kalau kalah kompetisi dengan lawan partai tidak apa-apa. Oke, ini Tapi masukan yang harus bagus sekali itu tampaknya ya, harus Pak Fadel ya, untuk harus Golkar. dijadikan Sekarang itu. udah jadi pembahasan. Sudah ya. Kemarin syukur. di Munas pun kita bahas hal ini, di Rapimnas pun kita bahas. Kita harus berpikir, Betul. dan hampir semua partai sekarang berpikir Iya, begitu, saya kira betul. agar supaya Sistem ini kita perbaiki. Betul. Malah ada yang berpikir lebih jauh, sistem distrik kalau boleh. Kalau di Eropa, di mana-mana udah Amerika, sistem distrik. Jadi you harus punya kekuatan di wilayah tertentu dan bertarung dengan orang lain di wilayah itu. Betul. Jadi Oke. kader kita. Ini sudah dalam pembahasan begitu ya, Pak Fadel. Pembahasan. Ya, semoga Golkar bisa segera bangkit lagi. Tapi yang inti jangan berkelahi di antara Nah, itu sesama bisa kader. solid, Itu bisa yang solid, bisa bangkit bahasa yang dan jadi benar. Golkar yang baru. Terima kasih banyak Pak Fadel dan juga Pak Kembali Kris kasih. atas kehadirannya dan Sama-sama. masukannya pada